Halo anak-anak kelas 2, nice day. Jumpa lagi bersama Bu Alfi. Kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Muatan pelajaran PPKN. Semangat ya anak-anak. Oke, kita akan belajar memahami karakteristik individu berdasarkan perbedaan agama di sekolah. Di Indonesia memiliki keberagaman agama. Jadi Indonesia ini memiliki perbedaan agama. Yang diakui di Indonesia itu ada 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita bisa menemui perbedaan agama itu di sekolah. Anak-anak coba perhatikan teman-teman agamanya apa. Nah, selain Islam ada apa lagi? Coba ya. Dengan teman yang berbeda agama, kita harus tetap bersikap baik. Kita bersikap baik itu kepada siapa saja, tidak boleh membeda-bedakan teman. Jadi harus baik kepada semua orang. Cara yang baik dalam bersikap kepada teman yang berbeda agama yaitu yang pertama menyapa dengan baik. Apabila kita bertemu dengan teman, kita harus menyapa dengan bahasa yang baik. Tidak boleh kalau misalnya kita ketemu teman yang berbeda agama terus tidak menyapa, ya itu nggak boleh ya anak-anak. Jadi kita harus tetap menyapa dengan temannya, tidak boleh membeda-bedakan. Yang kedua, menghormati teman ketika beribadah. Ketika ada teman yang sedang beribadah, anak-anak tidak boleh mengganggu atau bercanda di situ, tetapi harus menghormati ya. Yang ketiga, tidak mencampuri teman yang berbeda agama dalam beribadah. Nah, anak-anak juga tidak boleh ikut campur tentang ibadahnya teman. Kalau ada teman yang beribadah, kita harus menghargainya. Jadi kita juga lebih baik berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang keempat, saling tolong-menolong. Nah, kita untuk tolong-menolong tidak harus seagama, tetapi berbeda agama kita juga harus saling tolong-menolong, tidak boleh membedakan. Misalnya ada teman yang beragama lain, tetapi dia butuh pertolongan terus tidak menolong. Nah, itu tidak boleh. Kita harus tetap saling tolong-menolong. Dan yang kelima, bekerja sama dalam kelompok. Ketika kita diberikan tugas oleh bu guru dan harus dikerjakan secara bersama-sama, kita harus bekerja sama mengerjakannya. Tidak boleh yang berbeda agama sendiri terus tidak diajak bekerja sama. Nah, itu tidak boleh ya, anak-anak. Oke anak-anak, kita akan belajar karakteristik individu berdasarkan agama. Ucapan salam di setiap agama itu berbeda-beda. Contohnya, dalam Islam mengucapkan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak-anak mencari informasi mengenai salam agama masing-masing dan cara menjawabnya ya. Ditulis di buku tulis. Nah, ucapan salam ini kita berikan apabila bertemu dengan teman, bertemu dengan orang lain, kita harus mengucapkan salam. Apabila teman mengucapkan salam, kita harus menjawab salam tersebut. Mengucapkan dan menjawab salam merupakan sikap saling menghormati. Iya anak-anak, ketika anak-anak bertemu dengan teman dan diberikan salam oleh teman, maka anak-anak harus menjawabnya. Itu sebagai bukti bahwa kita harus saling menghormati. Apabila kita bertemu dengan teman, kita juga boleh memberikan salam terlebih dahulu kepada teman, baru teman yang menjawab. Seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak, kita akan belajar perbedaan individu di sekolah.
Setiap siswa di sekolah itu memiliki perbedaan, seperti perbedaan agama. Coba anak-anak perhatikan di lingkungan sekolah. Anak-anak apakah berbeda agama dengan teman? Iya, pastinya ada ya. Contoh di kelas 2 ada yang beragama Islam dan ada yang beragama Katolik. Anak-anak bisa memahami lingkungannya di sekolah. Walaupun berbeda agama, tetap harus hidup rukun. Anak-anak di sekolah harus tetap menjaga kerukunan antar teman, meskipun terdapat perbedaan agama. Contoh sikap rukun di sekolah yaitu seperti tidak membeda-bedakan teman. Ketika anak-anak beragama Islam dan ada teman yang beragama Katolik. Nah, anak-anak tidak boleh membeda-bedakan, terus maunya yang berteman dengan beragama Islam saja, tidak mau berteman dengan yang beragama lain. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus hidup rukun, harus saling menghargai dengan teman meskipun berbeda agama. Harus tetap saling menyayangi ya. Oke, selanjutnya kita belajar karakteristik individu. Nah, setiap anak-anak tentunya memiliki bermacam-macam perbedaan. Contoh perbedaan seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya. Contoh perbedaannya ada perbedaan agama, perbedaan warna kesukaan, perbedaan makanan kesukaan, dan perbedaan hobi. Nah, anak-anak di kelas, anak satu dengan yang lainnya tentunya memiliki bermacam-macam perbedaan. Dengan adanya perbedaan ini, anak-anak harus tetap saling menolong. Ketika ada teman yang membutuhkan bantuan, anak-anak tidak boleh memandang temannya itu. Kalau maunya yang seagama dengan kita baru mau menolong. Nah, itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh memandang orang itu kalau dia berbeda dengan kita, lalu kita tidak mau membantu. Nah, itu tidak boleh. Jangan melihat perbedaan, tetapi justru dengan perbedaan itu kita bisa hidup rukun dan saling menolong, jangan melihat dari yang lain. Jadi kita harus tetap hidup rukun. Kita juga tidak boleh menyakiti teman yang berbeda dengan kita. Contohnya, misalnya ya di sekolah, terdapat teman-teman yang menyukai hobinya itu berenang. Nah, ada teman, satu dua teman itu yang hobinya sepedaan. Kemudian, anak-anak yang lebih banyak berenang ini membedakan teman yang hanya dua itu, hanya yang dua itu mau hobinya sepedaan. Nah, itu tidak boleh. Terus lalu mengejek-ngejek. Misalnya, itu tidak boleh menyakiti. Kamu hobinya kan main sepeda berdua. Gitu, nggak boleh ya. Nah, jadi kita harus tetap saling menghargai dengan perbedaan itu. Meskipun terdapat perbedaan itu, tetap harus hidup rukun. Seperti itu ya, anak-anak. Oke, anak-anak, terima kasih. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Bu Alfi sampaikan.